Sama sekali, instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik, biasanya dalam bentuk kuesioner. Nah, kita kemarin udah cakap pasal apa? Instrumen. Nah, what is the instrument? Instrumen ini adalah satu benda atau tools yang digunakan untuk memperoleh, to get the data, ya, untuk memperoleh data dari mana? Ya dari mana? Dari sampel yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan sampel, karena dalam 95% tuh inferential statistik yang menggunakan selalunya menggunakan sampel. Oke, itu yang pertama ya. Jadi dia telah ditentukan instrumennya, dah ada uji normality ya. Uji normalitas sudah ada, uji homogenitas pun sudah ada untuk memastikan bahwa kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner itu dia dah boleh mewakili daripada variabel yang kita akan teliti. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kuantitatif ini dia tidak banyak memberi peluang bagi flexibility ya, imaginative dan juga reflektif atau reflexivity ya. Jadi kalau kuantitatif ini dia memang apa saja atau apa yang berlaku di data itu. Jadi kita tak boleh menafsirkan sendiri, lepas tu dia kaku ya, macam dia tak boleh tertukar dengan yang lain. Dia macam kita tak boleh tukar ya. Kalau umpamanya kualitatif dia masih oke ya, dia masih boleh kita tukar masa kita dah sampai ke riset, di field risetnya kita masih boleh tukar. Tapi kalau kuantitatif kita mesti ikut dengan apa yang dah kita buat itu ya. Oke, kemudian dari sisi kuantitatif nih, masalah kuantitatif itu lebih umum ya, dia memiliki wilayah yang luas, tingkat variasi yang kompleks. Maknanya tadi ya, kalau dalam kualitatif dia mungkin boleh hanya dalam satu case ya. Tapi kalau kuantitatif dia kena ada population, dia kena ada apa yang disebut dengan elemen ya, teknik samplingnya pun dah mesti ada. Itu nanti syarat juga. Kemarin masih ingat apa yang disebut dengan parametrik atau statistik parametrik. Kalau yang dia tak full ya, maka dia adalah non parametrik. Oke, next kita lanjutkan ya, pembahasan dalam kuantitatif ini dia biasanya pada permukaan atau tidak mendalam. Sebenarnya makna dari tidak mendalam ini adalah karena memang ada keterbatasan daripada kuantitatif ini ya. Jadi dia akan cakap bahwa kami hanya meneliti, kami hanya melakukan pengkajian gitu ya, daripada apa yang ada kami sudah hadkan, kami sudah batasi dalam atau ada di pembatasan masalah. Jadi sebenarnya tak salah juga. Kenapa? Karena memang hanya fokus pada variabel yang akan diteliti. Nah itu ya, ini karakter daripada penelitian kuantitatif. Oke, sangat besar sekali, panjang nih ya, banyak terkait dengan karakteristik, sangat kecil sangat nih ya, Sandi ya. Tak boleh baca nanti ya, nanti saya semut ya. ini macam semut berbaris ini ya, lain semut gitu ya. Saya boleh besarkan mungkin nih. Tapi nanti kalau boleh minta slide kasih di saya kasih. Nah tentu ya. Nanti saya akan share untuk ya inilah semuanya nanti saya akan hantar. Ini karena saya guna notebook ini, nanti saya share di grup lah. Oke, next kita lanjutkan. Jadi tadi sebenarnya yang kecil-kecil ini dia macam menggunakan pola pikir deduktif, rasional, empiris dan top down, itu dah biasa ya. Jadi kalau kualitatif ini dia induktif, kalau kuantitatif ini dia deduktif. Nah, logiknya pun dia menggunakan tadi positivistik ya, kemudian juga prosedur yang telah direncanakan ya. Jadi dia sangat rigid ya dengan apa yang berlaku atau apa yang ditetapkan dalam pedoman daripada riset itu ya. Nah, kemudian tujuan daripada penelitian kuantitatif adalah menyusun nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Jadi maknanya macam tadi saya nak buat riset pasal pengaruh misal gitu ya, atau mungkin efektivitas daripada ceramah melalui media.
Gitu ya. Kita tengok nih efektif tidak nih, yang tengok daripada YouTube nih berapa nih, yang tengok mungkin di TikTok nih ada berapa, atau mungkin di sosial media yang lain. Sekarang Muslim nih lebih banyak mereka melihat TV ke, menonton TV ke, lihat YouTube ke, atau mungkin Netflix ke, atau mungkin digital TV atau yang lainnya. Kita perlu riset ya, kita perlu buat penelitian. Oke, kemudian juga subjek yang diteliti, ini agak beza. Kemarin saya selalu cakap nih, ini subjek ke atau objek. Nah, bezanya ya, kalau dalam kuantitatif itu objek daripada penelitian itu dia disebut dengan subjek. Ya, sementara kalau di kualitatif ya, mereka adalah objek daripada penelitian. So jangan salah, macam saya membuat penelitian tentang keberagamaan daripada atau mungkin daripada etika daripada asatizah di Singapura. So kalau kuantitatif, asatizah itu adalah subjek daripada penelitian. Tapi kalau kualitatif, ustadz itu adalah objek dan subjeknya adalah researcher atau peneliti. Peneliti. Oke. Nah, kemudian juga di sini ada melibatkan penghitungan angka atau kuantifikasi data. So, jelaslah namanya juga kuantitatif, selalunya dia ada data, ada angka, ada numbers. Ya, biasa paling simple tuh menggunakan skala Likert ya. Macam sangat setakat ya, netral, kurang setakat atau tidak setakat. Jadi biasa ada 5 ya, ada 5 yang digunakan dalam skala Likert. Jadi dia sebenarnya kualitatif, tapi kemudian dia dikuantifikasi. Oke, yang sangat setakat nih dia adalah 5 ya, yang setakat saja dia 4, yang netral ini 3, yang 2 adalah tidak setakat, yang ke-1 adalah sangat tidak setakat. Sangat tidak setakat. Nah, itu dia guna skala Likert. So dia awalnya adalah kualitatif, kemudian ditukar dalam bentuk kuantitatif. Oke, terima kasih. Next, yang berikutnya ada juga analyze, kemudian juga teknik-teknik ya. Kita betul-betul kena paham daripada statistik ya. Boleh paham daripada basic daripada ilmunya, pun juga yang penting kita dah paham daripada software yang boleh mengolah ya daripada data yang kita temukan. Nah, juga penelitian kuantitatif biasa disebut dengan penelitian ilmiah. Kalau kualitatif dia disebut dengan penelitian alamiah. So very different because I think from the other perspective ya. Jadi bukan berarti yang alamiah ini dia lebih bagus ataupun yang ilmiah itu lebih bagus, bukan. Karena ilmiah di sini dia menggunakan ilmu daripada statistik, sementara alamiah itu adalah apa yang ada di masyarakat. Nah, dari sini pun sebenarnya kita tak menemukan di mana position daripada Islamic methodology. Ya, kita tak dapatkan ini macam mana nih. Ini yang satu nih cakap dia tadi dia cakap tuh bahwa kuantitatif nih dia selalunya menggunakan menggunakan numbers, menggunakan data. Kemudian dia disebut dengan metode ilmiah, kerana dia dirumuskan berdasarkan metode-metode ilmiah. Tapi bila kita cakap pasal ilmiah, so dia akan berbeza sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Kalau dalam Islam yang namanya ilmiah itu adalah merujuk kepada farudduhu ilallahi wa rasulih ya, kembalikan kepada Allah, ayat ila kitabillah wa ila sunnatin nabawiyah, itu adalah ilmiah ya. Tapi kalau positivism kuantitatif ya tidak, yang benar itu adalah didasarkan kepada data yang dia memang boleh dipertanggungjawabkan. So dia tadi macam Homer boleh buat kita energik, boleh kita buat kita semangat, power kita lah gitu ya, atau mungkin merokok buat semangat bekerja dan sebagainya. Padahal dalam Islam ya betul penelitian seperti itu, tapi tidak boleh, bukan macam itulah kalau ada Islamic value yang kita kena anut ya. Oke, yang terakhir sekali dia ada tadi metode dengan ilmiah. Kalau kuantitatif itu adalah ilmiah, kalau kualitatif itu adalah alamiah. So kena faham ya karakter daripada masing-masingnya. Nah, apa yang disebut dengan metode ilmiah? Di sini kita cakap bahwa kerangka pemikiran yang logik
ya. Dia ada argumentation yang konsisten dengan pengetahuan sebelumnya yang telah berhasil disusun, ya. Maknanya adalah bahwa apa yang kita temukan dari kuantitatif itu ya adalah satu kesimpulan, satu inference ya daripada ilmu-ilmu atau daripada formula-formula, teori-teori sebelumnya. Itu kuantitatif, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dia menjabarkan daripada hipotesis ya yang merupakan deduksi dari kerangka pemikiran. Jadi kalau kualitatif dia induktif, kalau kuantitatif dia hipotesis dia deduktif atau deduksi. Nah, deduksi maknanya dia gunakan teori di awal untuk membuktikan bahwa teori ini benar atau tidak. Kalau kualitatif dia akan melihat daripada apa yang berlaku di masyarakat, lepas itu dia akan membuat he create the theory. Itu deduktif dan induktif, deduksi dan induksi. Oke. Nah, kemudian metode ilmiah pun dia maknanya adalah melakukan verifikasi terhadap hipotesis termaksud ya untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual. Ini saya ambil daripada Jujun C. Surya Sumantri terkait dengan riset metodologi. Ya, maknanya adalah bahwa dalam penelitian kuantitatif yang menggunakan statistik dia ada hipotesis. Ya, hipotesis ini adalah jawaban sementara. Macam tadi ada pengaruh daripada tingkat pendidikan terhadap kesejahteraan atau mungkin tingkat pendidikan terhadap keberagamaan. Ya, nah ini kita perlu pahamkan. Ada juga pengaruh daripada rumah nih terhadap semangat dalam bekerja atau mungkin jumlah daripada keluarga terhadap semangat bekerja. Ya, nanti pun ada juga dari sisi comparison. Ternyata ya single parent yang lelaki itu dia lebih lemah daripada single parent yang perempuan. Tapi kan kita perlukan adanya eksperimen, perlukan adanya kuesioner, perlukan adanya juga tool dalam menemukan data itu. Nah, sekarang bila kita nak try untuk membuat satu riset metodologi atau satu penelitian, satu pengkajian, satu apa yang disebut dengan pengkajian itu yaitu penelusuran ilmiah. Nah, ini ada dalam 9 prosedur.